Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini Kamis 4 April 2024, kembali kita bersama-sama di dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah Tuhan di pagi hari ini. Kau Allah Maha Kasih, Kau Allah yang setia, yang menyertai kami dalam kehidupan kami. Pagi ini kami bersama-sama berkumpul untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar kami boleh memahami firman Tuhan yang kami dengar dan kami boleh memeliharanya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, renungan firman Tuhan pada pagi ini diberi judul Hidup sebagai Anak-anak Terang. Didasarkan pada Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pagi ini. Saudara-saudara yang terkasih, pertama-tama izinkan saya untuk menyapa saudara, selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya kebangkitan Kristus memberikan kepada kita sukacita dan tujuan di dalam kehidupan baru, mengikut Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika merenungkan tentang Paskah, kita merenungkan suatu karya yang agung yang memberikan perubahan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Paskah, kebangkitan Kristus adalah sebuah karya yang membuat kita yang percaya tidak bisa tidak, pasti harus memberikan sebuah respon yang berpadanan dengannya. Paskah memberikan kepada kita satu tujuan baru, yaitu bahwa kehidupan kita hari ini adalah kehidupan bagi Kristus. Maka tidak heran jika di dalam Alkitab kita menemukan gambaran tentang terang dan gelap sebagai sebuah pandangan tentang kehidupan yang dirubah oleh Tuhan. Kegelapan menggambarkan kehidupan lama, kehidupan ketika kita tidak mengenal Kristus, kehidupan ketika kita terhilang di dalam begitu banyak hal yang menyesatkan kita. Kehidupan lama adalah kehidupan dalam kejahatan. Tetapi mereka yang hidup di dalam Kristus, yang berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus dalam Kristus, menjadi manusia yang baru, manusia yang mengenal Allah, yang di dalam dirinya ada kuasa Tuhan, ada terang Tuhan yang membuat dia memilih untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, di dalam keadilan. Saudara-saudara, ini hidup yang baru. Terang dan gelap menjadi sebuah perlambangan dari sebuah perubahan. Oleh karena itu, bila pagi ini kita merenungkan tentang hidup sebagai anak-anak terang, mungkin saudara-saudara sering mendengar istilah atau mungkin saudara-saudara pernah mendengar tentang hal ini. Pagi ini kembali kita akan merenungkannya. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita tarik sebagai sebuah pembelajaran tentang hidup sebagai anak-anak terang dari ayat yang kita baca pagi ini. Hal yang pertama adalah bahwa saudara-saudara mungkin pernah mendengar istilah ini,
Apa artinya itu bagi kita? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, hidup sebagai anak-anak terang adalah hidup di dalam pengudusan. Di situ pengudusan artinya dipisahkan. Ada satu kualitas yang berbeda dari anak-anak. Ada satu kualitas yang berbeda dari kehidupan anak-anak Tuhan sebagai anak-anak terang. Yaitu adalah bahwa kehidupan anak-anak Tuhan adalah kehidupan anak-anak terang adalah kehidupan anak-anak terang adalah kehidupan yang ditandai dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saudara-saudara, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah hidup sebagai anak-anak terang adalah hidup di dalam pengudusan. Dikuduskan artinya bahwa kita hidup dipisahkan bagi Tuhan. Ada satu kualitas kehidupan yang nampak berbeda dari kehidupan dunia pada umumnya, yaitu bahwa anak-anak terang adalah orang-orang yang hidup membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini suatu kualitas yang membedakan anak-anak terang. Yang kedua, kehidupan anak-anak terang ternyata adalah juga kehidupan untuk ada dalam pergumulan untuk menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan anak-anak terang kita sekalian harus senantiasa terarah kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, kehendak Tuhan. Satu yang terus membawa kita untuk ada dalam pergumulan karena nilai yang kita bawa mungkin seringkali tidak sama dengan nilai-nilai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita bergumul dengan perbedaan-perbedaan itu, dan bagaimana kita setia untuk melakukannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kehidupan anak-anak terang adalah kehidupan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Orang yang setia kepada Kristus tidak mungkin bersikap netral terhadap perbuatan-perbuatan kegelapan atau kejahatan. Kita dipanggil untuk menyatakan, menegur, bahkan menentang semua bentuk kejahatan. Dengan sungguh-sungguh kita menentang ketidakbenaran dan membenci perbuatan dosa. Saudara, ini tugas kenabian. Kita diminta untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Bagaimana kita dapat melakukan itu? Tidak lain hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Selamat menjalani kehidupan hari ini sebagai anak-anak terang. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.